Hadirin, makin tinggi tingkat keyakinan seseorang kepada Allah, pasti makin cinta. Dan kalau orang sudah cinta, pasti dia punya rindu. Seperti orang kalau makin kenal, makin tahu kebaikan orang tersebut ke kita, kalau kita sudah cinta, pasti ada rindu. Nah, sekarang ini tidak ada yang lebih baik dalam segala hal kepada kita kecuali pencipta kita. Dia yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Satu tuh nikmat pertama adalah nikmat penciptaan. Yang kedua, diciptakan dari tiada menjadi ada, kita jadi ada, asalnya tidak ada. Dan yang kedua, nikmat pengurusan. Udah diciptakan, diadakan, diurus. Semua keperluan kita, yang terpikir, yang tidak terpikir, setiap saat dicukupi oleh Allah. Tidak semua orang memasuki keyakinan ini. Tidak semua orang menyadari dirinya ciptaan Allah. Tidak semua orang menyadari dirinya diurus oleh Allah setiap saat. Nah, kalau ini tidak masuk ke sini, dia tidak akan jatuh cinta kepada Allah. Makanya orang yang cinta kepada Allah harus sadar dulu dirinya ciptaan Allah, dirinya diurus Allah setiap saat. Puluhan tahun sampai saat ini. Benar? Kita tidak jalan begitu saja. Nikmat yang ketiga sesudah nikmat penciptaan, nikmat pengurusan, nikmat hidayah, diberi Islam. Tidak semua ciptaannya bernama manusia diberi hidayah Islam. Kita dapat ini nyata. Masya Allah. Sesudah dapat hidayah, nikmat lainnya adalah nikmat taufik Allah. Karena tidak semua umat Islam juga bisa dapat ilmu. Ada yang susah sekali. Mungkin saudara pernah lihat anak-anak di Arab itu, di Syria, ketika diperlihatkan ini tulisan apa, dia bingung. Alif, kata. Padahal itu lafaz Allah. Dia tidak bisa membacanya. Kita bisa membaca, bisa syahadat, bisa sholat, bisa datang ke masjid sekarang. Ini pertemuan ini mutlak, ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang ingin jatuh cinta, maka dia harus mengenal kebaikan. Kalau kita ingin optimis dalam hidup ini, kita harus sering mengingat kebaikan Allah kepada kita. Kita akan yakin dan kita akan sabar. Bagi yang mengenal karunia Allah itu sangat besar setiap saat. Jadi ketika diuji, kita tahu ini yang uji saya ini adalah Allah yang menciptakan saya, yang ngurus saya setiap saat, yang selama ini tidak pernah sekejap pun lalai dari berbuat baik kepada saya. Sekarang memberi ujian, ujian dari yang maha baik. Kira-kira sabar tidak? Jawab Pak Dedin. Sabar. Mau diapain saja, ini selama ini aja baik. Nah, mengapa kita tidak sabar? Karena kita tidak mengenal diri kita tuh ciptaan Allah. Tidak, ada orang yang tidak pernah tahu dirinya ciptaan Allah. Dia juga tidak sadar bahwa dirinya tuh diurus Allah setiap saat. Ini setiap saat diurus tuh. Diberi makan, diberi nafas, jantung didetakkan, sekujur tubuh. Karena kita tidak bisa mengurus tubuh ini. Bagaimana mengurus? Tahu juga tidak. Dan ada orang yang tidak sadar bahwa kita jadi Islam itu nikmat dari Allah. Ada juga yang tidak sadar berada di pesantren itu nikmat besar. Sulit hadirin, dekat dengan masjid, lingkungannya ilmu terus menerus,
ilmunya juga diantaranya ilmu tauhid. Azan terdengar, tidak ke masjid ada yang nyuruh, malam dibangunkan tahajud. Begitu melimpahnya karunia. Ngobrol saja diatur, dilarang duzol kakosi, dilarang dusta, zolim, kasar, kotor, sia-sia, terus diatur supaya baik. Ini nikmat. Tapi ya tidak semua orang menyadari ini. Kalau orang sudah menyadari limpahan karunia Allah yang tidak bertepi, jatuhnya bersyukur dan sabar. Kalau orang sudah syukur dan sabar, maka semua urusannya jadi kebaikan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya baik, dan tidak ada yang demikian kecuali orang yang beriman. Inna asabatu sarra'u syakara fakana khairullah. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, maka itu baiknya. Wa idza asabat khadra'u sabar. Ketika diberikan kemudaratan, sabar, fakana khairullah, itu baik baginya. Jadi kita nggak ada ruginya, mau diapain saja oleh Allah. Nah itu kata kuncinya, yakin ke Allah. Nah orang kalau sudah kenal karunia Allah, maka di sininya jadi senang ke Allah tuh. Mendengar nama Allah tuh senang. Bersujud itu menyenangkan. Sholat itu menyenangkan hadirin, karena bisa sujud, bisa baca bacaan Quran. Zikir itu menyenangkan, dan sangat ingin, ada kerinduan, tuh saya ingin ketemu. Ini makom tertentu nih, yang belum sampai ke makom ini asal tahu saja, ada orang yang ingin cepat-cepat pulang kepada Allah tuh. Ya saudara yang nggak jatuh cinta, mau nggak pengen ketemu, ya kan? Tidak jatuh cinta dengan seseorang tidak pengen ketemu, tapi kalau jatuh cinta dengan seseorang ingat terus kepada dia, pengen dekat dengan dia. Kalau di kelas diberikan itu nilai ulangan, pasti yang dilihat nama kita dan nama dia, ya kan? Kenapa tersenyum? Menjiwai ya. Pasti ada yang nyeletuk, kenapa ngomongnya gitu? Ya menjiwai juga hadirin. Karena nama orang yang dicinta itu punya getaran-getaran sendiri. Maaf ya, kalau ada yang namanya Samsul gitu, dicintai, asal nanti saya nyusul gebeg gitu. Padahal nyusul itu apa bisu. Maaf Samsul ya. Yang jatuh cinta ke Samsul, sul aja, gebeg gitu ada. Mau bisul, mau nyusul, mau kapsul. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Seperti Teti misalkan, maaf yang namanya sama. Eta neng tet gebeg begitu. Sudah cukup. Lanjut. Tapi orang yang cinta ke Allah, rindu ke Allah, tidak bisa ketemu Allah kalau belum waktunya. Nah, orang ingin jumpa dengan Allah itu hanya bisa nanti di akhirat. Nah, di dunia diberi nikmat oleh Allah, menikmati buatan Allah. Nah, seperti sekarang saudara melihat saya, ya. Sebagian orang hanya ya Agim saja. Oh itu Agim, pakai sorban, baju batik, di sininya pakai tensoplas, cuman segitu. Tapi bagi yang tingkatannya lebih tinggi, beda. Oh si A ini ciptaan Allah. Allah yang memberikan ilmu, Allah yang menakdirkan seperti ini, Allah yang menutupi dosa dan aibnya.
sudah lebih tinggi lagi. Mata sih ke saya, tapi hati ke pencipta. Itu sudah beda lagi hadirin. Orang yang sudah bisa begitu, lihat, maaf ya, lihat di sini kan banyak toko tuh. Nanti dilihat itu lalu lintas, Allah menggerakkan orang mengantarkan rezeki. Pergi sana, nawar-nawar sana, jatuh ke sini. Oh, di sana bagian ditawar, di sini bagian dibeli. Asli nih hadirin. Suatu saat belum sempat dicukur karena kesibukan, berangkatlah tugas ke sana dulu, ke Amerika. Dicukur di sana, ya Allah, nganterin rezeki tukang cukur jauh ke Amerika. Pas denger bayarannya lu gebeg dia. Mendingan gak dicukur. Tapi dah Allah tahu saya sok mendengar dolar bayarnya ya. Dibayarin oleh teman, digerakkan oleh Allah dia supaya menghibur hati saya, tidak terlalu tertekan. Karena sekali dicukur di sana sama dengan 10 kali dicukur di sini. Bisa habis rambut saya di sana. Sini kan 20.000, di sana 200.000 bisa dikerik ya. Nah hadirin sekalian, di Swiss minum saja satu botol itu 40.000. Tapi kalau kita sudah yakin, oh saya mengantarkan rezeki orang Swiss, itu lebih ringan daripada segalanya pakai kalkulator terus jadi minumnya di keran lagi, di keran lagi. Nah hadirin sekalian, harus naik tingkatannya. Nih lihat ini yang apa nih warnanya ini teh? Hijau. Maaf hadirin, saya disleksia warna ya, jadi kadang bingung kuning atau hijau-hijau ya. Tapi seperti kuning kan hijau terang ya kan, ngaku ya, harus sesuai dengan keinginan saya hadirin. Mata ke santri baru, hati ke Allah. Ini Allah yang menggerakkan. Allah menggerakkan ke sini, entah mungkin lewat ibu, mungkin lewat calonnya, gak diterima kamu jadi calon saya sebelum pesantren. Pesantren di sini yang 3 hari ya, asal sah aja. Atau mungkin dari tempat kerjaan, boleh kerja di tempat saya asal ikut dulu pesantren di sana. Syariatnya, tapi hakikatnya Allah akan memberikan ilmu di pesantren ini. Masya Allah. Hadirin sekalian, kemarin innalillah wa inna ilaihi raji'un, Pak Habibie wafat. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mendengar Pak Habibie wafat, langsung ke Allah, ya kan? Ini Pak Habibie ciptaan Allah. Pak Habibie diberikan kecerdasan oleh IQ-nya oleh Allah. Dengan IQ di atas rata-rata, Pak Habibie ditakdirkan jadi lahirnya ICMI, Bank Muamalat, Koran Republika, banyak itu kebaikan, atau GN Ota. Beliau jadi presidennya ditakdirkan tidak lama, itu Allah juga. Memang hanya setahunan ya, tidak sampai berapa bulan, 10 bulan, tapi signifikan. Allah terus nyambung ke Allah kitanya. Lalu beliau meninggal di usia 83 tahun, pas meninggalnya itu pas dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Karena tidak ada yang lepas. Semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Jatuhnya tenang hadirin. Nah kalau ingin tahu hayyin, orang yang tenang, itu yang tauhidnya mantap seperti itu. Makanya neraka juga tidak mau menyentuhnya, diharamkan. Biman tuharramu alaihin naru,
tidak akan disentuh oleh api neraka. Karena apa? Ya karena sudah makom orang yang tidak bisa lupa kepada Allah dalam segala kejadian. Jelas nih hadirin sekalian? Ini mungkin bagi santri baru, wah ini pelajaran apa nih, bingung, nggak apa-apa. Saudara bingung nanti suatu saat dengan izin Allah, bingung nggak dek? Enggak harusnya, karena ini cara menyampaikannya lugu, ya kan? Ilmu tauhid ini disampaikannya agak sederhana nih, karena yang menyampaikannya susah canggihnya. Pengen saya juga kelihatan pintar seperti yang lain, tapi susah. Jadi begini saja. Mudah-mudahan diterima oleh Allah penjelasan ini, dan Allah yang memasukkan ke hati saudara-saudara sekalian. Jadi pada semua santri, salah satu sekarang alat ukurnya adalah zikirnya, nyambungnya ke Allah. Makin jarang nyambung, telat nyambung, berarti makin stres, gelisah, galau, apapun langsung kontak ke Allah. Ingin kontak ke Allah, takut kontak ke Allah, cemas kontak ke Allah, gembira ke Allah karena ngasih, sedih ke Allah, sakit hati berlindung ke Allah, jatuh cinta minta tolong ke Allah. Kenapa jatuh cinta minta tolong ke Allah? Karena boleh jadi yang dicintai belum tentu jodohnya. Itu paling nyesek. Saudara jatuh cinta habis-habisan, sedang yang dicintai enek habis-habisan. Atau sama-sama mau, ya, saudara mau sama dia, dia mau muntahkan, repot hadirin. Harus kembali ke Allah ala kulli hal, dalam segala urusan. Demikian, terima kasih.